Halo, Shalom. Selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam pelajaran pendidikan agama Kristen part 4 untuk kelas 11 SMA dan SMK.
Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Dan bahan Alkitab terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar. Dari video pembelajaran ini, kami mau belajar tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti video pembelajaran kali ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Indikator. Yang pertama, setelah mempelajari pelajaran ini, siswa-siswi diharapkan dapat menganalisis secara kritis masalah perceraian yang terus meningkat sebagai dampak dari keluarga yang tidak kuat. Yang kedua, siswa-siswi dapat memaknai keluarga yang dibangun di atas Kristus sebagai batu yang kokoh berdasarkan Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Yang ketiga, siswa-siswi dapat menghayati dan memaknai keluarga sebagai fondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. 4. Siswa-siswi dapat menjelaskan aspek-aspek karakter bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengantar. Kasus perceraian terus marak dan meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, perceraian dipahami sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan suami istri tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka meminta pemerintah untuk memisahkan atau memutuskan hubungan tersebut. Terdapat dua jenis perceraian, yakni cerai hidup dan cerai mati, atau salah satu pasangan yang meninggal. Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian, misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, bahkan perzinahan, krisis moral, yaitu tanggung jawab suami atau istri yang dilalaikan, dan kekerasan dalam rumah tangga atau kita kenal sebagai KDRT. Uraian materi, kita akan belajar yang pertama tentang keluarga yang kuat. Kalian tentu sudah pernah dengar tentang kisah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, bukan? Sekarang kalian baca dan pahamilah kisah tersebut dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-27. Kemudian kalian mengisi soal-soal di bawah ini sesuai dengan pertanyaan yang ada. Tulislah di buku kalian. Berdasarkan firman Tuhan, membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Seluruh bangunan keluarga bertumpu sepenuhnya kepada Kristus sebagai landasan hidup keluarga. Kristus sepenuhnya menopang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan memampukan keluarga melewati ujian sehingga tetap kokoh dan kuat berdiri serta memperoleh keselamatan kekal. Kehidupan keluarga setiap hari juga harus bergerak ke arah Kristus. Jika keluarga telah membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan, rumah bukan sekedar berdiri di atas batu, tapi tertanam di batu itu. Tuhan Yesus menginginkan keluarga memiliki hubungan yang kuat terikat dengan Kristus. Tuhan ingin keluarga bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus dan hati berlimpah dengan ucapan syukur. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mendengarkan firman-Nya saja, tapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kepribadian yang kuat.
Apabila keluarga memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam kelangsungan hidupnya, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak bagi anggota keluarganya, termasuk anak-anak. Anak-anak akan tumbuh dalam terang kasih dan firman Tuhan yang menuntun mereka dalam mengarungi masa depan yang cerah dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang pertama, hal yang harus dilakukan dalam keluarga, membiasakan pola hidup Kristiani. Untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga, termasuk kamu, perlu selalu membiasakan hidup dalam pola Kristiani setiap hari. Dalam hal ini kita perlu membiasakan berelasi dengan Tuhan, sehingga pengembangan kehidupan dengan Tuhan menjadi suatu kebutuhan. Bacalah dan pahamilah Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Apa yang dapat dipelajari dari ayat tersebut? Ada beberapa hal yang menarik untuk mengembangkan kebiasaan rohani kamu setiap hari. A. Pribadi dan keluarga Kristen tiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya setiap hari kita harus bertekun dan setia membaca dan memahami Alkitab sebagai pengajaran rasul-rasul. 2. Persekutuan bersama. Suami, istri, dan anak-anak. C. Berkumpul dan memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus di tengah-tengah keluarga. Berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. 2. Langkah-langkah disiplin rohani dalam keluarga. Untuk membiasakan kehidupan rohani, minimal kamu bisa melakukan 3 hal berbeda bersama keluarga maupun secara pribadi. Yang pertama, di pagi hari, kurang lebih 10 menit, beribadahlah bersama keluarga kamu. B. Di siang hari sesudah makan siang, kamu secara pribadi dalam sikap berdoa, hayati dan hafalkan doa Bapa kami dan hukum kasih, sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37-39. Pada malam hari sebelum atau sesudah belajar, lakukanlah pembacaan Alkitab dan refleksi terhadap apa yang terjadi hari ini. Dalam membaca dan memahami Alkitab, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dijadikan penuntun. Siapa yang disebut dalam bagian ini? Allah, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. B. Tokoh lain. Apa yang diungkapkan dalam teks Alkitab tersebut? Adakah janji, perintah atau larangan, dan sebagainya? B. Sikap atau kebiasaan apa yang harus saya ubah? C. Lakukanlah janji, perintah atau larangan tersebut. Apa yang saya pelajari dari firman Tuhan yang dibaca? Pilihlah ayat yang menarik atau berkesan dari teks Alkitab yang kamu baca dan jelaskan mengapa. Setelah itu berdoalah untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kamu baca. Dan mohonlah tuntunan Roh Kudus untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. 3. Karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Maksudnya, pribadi Kristen yang kuat harus juga mempunyai aspek-aspek karakter bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada anak dan remaja yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Aspek karakter bangsa yang akan mendukung pribadi yang kuat adalah sebagai berikut. 1. Yaitu religius, yaitu sikap yang patuh dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. 3. Toleransi,
yaitu tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Keenam, kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki. Ketujuh, karakter yang ketujuh yang harus dimiliki yaitu mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, harus memiliki rasa ingin tahu. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan yang tinggi. 11, cinta tanah air. 12, menghargai prestasi. 13, bersahabat atau memiliki sifat yang komunikatif. 14, cinta damai. 15, gemar membaca. 16, peduli lingkungan. 17, peduli sosial. Dan 18, memiliki tanggung jawab. Yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Bagi orang Kristen, memiliki karakter bangsa memang sangat penting, dan hal itu dapat mendukung karakter Kristen yang dibangun dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan Yesus meringkaskan karakter Kristen itu adalah melakukan hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi orang lain, seperti mengasihi diri sendiri. Di akhir pembelajaran seperti biasa, kalian memiliki tugas. Temukan masalah-masalah yang terjadi di keluarga kamu, atau kamu dengan orang tua maupun dengan saudara-saudara, yang berkaitan dengan 5 nilai dari 18 karakter bangsa di atas yang sudah kita belajar bersama-sama. Selanjutnya, pikirkan tindakan konkret untuk mengatasi dan mengembangkan karakter bangsa di keluarga kamu, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video pembelajaran ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.